Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, dan pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Mafahim Yajibu an Tusahhahah yang dikarang oleh Said Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang para ulama tasawuf itu menyerukan untuk mengamalkan syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwatu a'immatis tasawufi. Adapun dakwah imam-imam tasawuf itu ilal amali, yaitu mengamalkan, ilal amali pada mengamalkan bisyariati dengan syariah. Jadi di sini ingin menyampaikan kepada kita, membantah tuduhan-tuduhan sebagian orang yang mereka itu lancang dan mereka dengan beraninya berperilaku yang kurang sopan menuduh bahwa ulama-ulama tasawuf itu mendakwahkan, melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang dari syariah. Maka karena itu pada pertemuan kali ini kita ini akan mendiskusikan tentang bahwa imam-imam tasawuf itu mengajak untuk mempraktekkan dan mengamalkan syariat berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis dan ijma' ulama. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasawufu, adapun tasawuf, dzalika tasawuf al-madzlumu, itu terzalimi, muttahamuh dan tertuduh. Qalilun, sedikit, man siapa orang, yunsifuhu, yunsifu yang objektif siapa orang hu pada tasawuf, bahkan belagat sampai al-jara'atu apa berani, wal wiqahatu dan lancang, bibadihim pada sebagian ulama tasawuf. Innahu, sungguh tasawuf, ja'alahu jadikan siapa orang, jadikan siapa orang hukum tasawuf min sifatil zamih, dari sifat yang tercela, wal qathih dan tercela, allati tuskitu atau allati taskutu, yang gugur biha dengan sifatul zamih wal qathih, asyhadatu apa syahadah, kesaksian, wa tazulan hilang biha dengan sifatul dzami wal qathi, al adalatu apa keadilan, fayaqulu maka berkata siapa orang yang lancang, fulanun fulan, tidak ada siapa fulan bisa kata itu siqah, wala yuqbalu dan tidak bisa diterima apa khabaruhu apa riwayatnya fulan. Limaza? Kenapa? Li'annahu, karena sungguhnya fulan sufiyun, itu tasawuf, ahli tasawuf. Katanya at-tasawufu dzalikal madzlumul muttaham qalilun man yunsifuhu bal balagat al-jara'atu wal wiqahatu bi ba'dihim innahu ja'ala min sifatiz zammi wal qathi. Tasawuf yang terzalimi dan dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu, sedikit orang yang bersikap objektif terhadap tasawuf.
Bahkan ada yang berani mereka itu dan juga berbuat lancang bahwa tasawuf itu adalah merupakan sifat yang tercela yang dapat menggugurkan kesaksian dan menghilangkan keadilan. Allati tasqutu bihal ashadatu wa tazulu bihal adalatu. Jadi tasawuf itu dalam konteks dunia ilmu pengetahuan atau dalam khazanah Islam itu mendapatkan tuduhan-tuduhan dan mendapatkan kezaliman, di mana sedikit sekali orang yang bersikap objektif terhadap tasawuf. Bahkan ada sebagian yang mereka itu yaitu yang bersikap lancang dan berani dengan kata-kata yang tidak baik. Dia menjadikan tasawuf itu adalah sifat yang tercela. Sehingga dengan tercela ini dia itu hilang hak sebagai saksi. Dia dianggap fasik, melakukan dosa besar, sehingga dia ke pengadilannya, kesaksiannya nggak bisa diterima kalau dia di pengadilan. Bahkan keadilan dalam konteks ilmu hadis itu hilang. Jadi di dalam ilmu hadis itu ada namanya adalah. Adalah di antaranya itu adalah kejujuran, adalah di antaranya dia mempunyai sifat muru'ah. Itu namanya adalah. Nah, orang yang mempunyai sifat yang dimiliki oleh orang tasawuf itu dianggap mempunyai sifat yang tercela. Atau orang yang menjadi kelompok sufi dianggap mempunyai sifat yang tercela, sehingga kesaksiannya gugur dan juga adalahnya juga gugur. Sehingga apa katanya, kalau ada seorang ulama yang ahli hadis, maka hadisnya dianggap dhaif. Kenapa? Karena dia seorang sufi. Tidak ada masalah lagi katanya. Fulanun laisa bisaqatin wa la yuqbalu khabaruhu. Limadza? Li'annahu sufiyun. Seseorang itu tidak diterima riwayat hadisnya. Setelah ditanya kenapa dia? Karena dia sufi. Jadi kalau ternyata ada ulama sufi yang ahli hadis, hafal hadis, dia siqah, hafalannya kuat, kemudian dia itu dhabit, ya, siqah bisa dipercaya, dhabit, siqah ini orangnya jujur dan sebagainya. Kemudian dhabit, dia itu hafalannya kuat, baik itu kuat di dalam fil hifdzi atau fil kitabah. Namun ternyata dia itu orang ahli tasawuf atau termasuk ulama sufi, itu oleh mereka dianggap hadisnya dhaif. Kenapa? Karena mereka tidak adil. Tidak adil artinya dia tidak muru'ah. Dia mempunyai akhlak yang tercela. Sejauh itu mereka menuduh kepada orang-orang yang mempunyai sifat tasawuf itu. Artinya begini sederhananya. Banyak tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada tasawuf, yang tuduhannya itu tidak benar. Di dalam realitasnya itu sedikit orang yang betul-betul objektif menilai tasawuf itu. Sebagian besar dari mereka itu berkata-kata yang tidak sopan dan bersikap lancang, di mana sifat mereka itu menganggap tasawuf itu adalah merupakan sifat yang tercela, yang dapat menggugurkan kesaksian dan dapat menghilangkan keadilan. Dan orang yang ahli hadis, karena dia seorang sufi, maka hadisnya ditolak oleh mereka karena dianggap yang punya sifat yang tercela. Wal ajibu, dan adapun yang mengherankan, al-gharibu yang ani, anana sungguhnya kita narawa melihat kita ba'daha ulai, pada sebagian mereka itu, alladzina orang banyak, yazumuna yang mencela mereka atasawuf, pada tasawuf, wa yuharibuna dan merangi siapa mereka ahlahu pada ahli tasawuf, wa yunasibunahum dan menjadikan mereka hum kepada tasawuf al-ada pada musuh. Nara melihat kita ba'daha ula'il mungkirin, ba'daha ula' sebagian mereka
al-munkirina yang mengingkari mereka, yaf'alu melakukan siapa ba'du haula, pada satu yaf'alu melakukan siapa ahli tasawuf, wa yaqulu dan berkata siapa mereka, pada satu yaqulu yang berkata siapa ahli tasawuf, anit tasawufi dari tasawuf, summa la yastahi kemudian tidak malu siapa ba'du haula'il munkirin ala wajhi atas wajah ba'du haula'i nama yang kulu, ketika mereka mengutip siapa mereka ba'du haula kalamah haula'il a'immah pada perkataannya ulama-ulama tasawuf, ya, minas sufiyati dari ulama tasawuf, fi khutabihi dalam khutbah-khutbah mereka, wa kalamihi dan pembicaraan mereka, ala manamil jum'ati mimbar-mimbar salat Jumat, wa karasid durusi dan kursi-kursi pembelajaran. Fayaqul maka berkata mereka bikulli bijahatin dengan penuh kepelitan, wa iqahatin dan kelancangan. Qala al-Fudail bin Iyad, berkata siapa Fudail bin Iyad, wa qala al-Junaid dan berkata siapa Imam Junaid, wa qala Hasan al-Basri dan berkata Hasan al-Basri, wa qala berkata Sahlu Atastari dan berkata siapa Imam Sahl Atastari, wa berkata al-Muhasibi Imam al-Muhasibi, wa qala Basar al-Hafiz. Jadi katanya wal ajibul gharibu annana nara ba'da haula'i alladhina yadhumuna tasawfa wa yuharibuna ahlahu wa yunasibunahumul ada'a, nara ba'da haula'il munkirin yaf'alu ma yaf'al wa yaqulu ma yaqulu minat tasawuf. Yang sangat mengherankan dan sangat aneh, kita mendapatkan orang-orang yang mencaci tasawuf dan memerangi ahli tasawuf dan menganggap orang ahli tasawuf itu adalah musuh. Kita melihat sebagian dari mereka itu apa? Melakukan apa yang dilakukan oleh ulama tasawuf, dan mereka berkata apa yang diucapkan oleh ahli tasawuf. Artinya begini, umpamanya tokoh-tokoh yang mencaci tasawuf itu dan menghina orang ahli tasawuf, ternyata mereka itu ya sama pembicaraannya, bicara tentang kebersihan hati, ya bicara tentang keikhlasan, bicara tentang rasa cinta satu sama lain, ya sama dengan mereka. Pembicaraannya seperti dengan mereka. Dan juga pembicaraannya sama, pekerjaannya sama. Bagaimana mereka tentang istiqomahan berzikir, keistiqomahan mereka itu membaca Al-Quran, keistiqomahan mereka berbuat baik dengan tetangga, ya sama ternyata, tidak ada bedanya. Jadi orang yang secara lidah dia menyalahkan orang-orang tasawuf dan menyerang, ternyata mereka itu amaliyahnya sama seperti orang ahli tasawuf dan juga pembidanya sama kenyataannya. Lebih dari itu kata sumala istahi ala wajhihi nama yang kulu kalam haula'il a'imah min as-sufiyah fi khutabihi wa kalamihi ala maril jum'ati wa qarasil durusi. Dan mereka tidak malu-malu, tidak punya rasa malu. Mereka itu ternyata mereka itu mengutip perkataan-perkataan ulama tasawuf ketika mereka itu berpidato di khutbah-khutbah mereka atau di salat-salat khutbah Jumat. Mereka itu kalau baca khutbah itu selalu banyak ngutip pendapat-pendapat dan perkataan ulama tasawuf. Atau ketika mereka mengajar, maka ternyata mereka itu banyak ngutip perkataan-perkataan ulama tasawuf. Itu aneh gitu ya. Katanya apa? Fayaqulu bikulli
bijahatin wa biqahatin. Qala al-Fudail bin Iyad wa qala al-Junaid wa qala Hasan al-Basri wa qala Sahal at-Tastari wa qala al-Muhasibi wa qala Bashar al-Hafi. Jadi mereka itu dengan lancang mereka itu mengutip perkataannya Imam Fudail bin Iyad, Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Hasan al-Basri, Imam Sahal at-Tastari, Imam al-Muhasibi dan Imam Bashar al-Hafi. Mereka itu satu sisi itu mengutip perkataan-perkataan mereka, tapi satu sisi mereka itu mengkritik mereka ulama-ulama tasawuf itu. Lalu apa katanya? Wahaula, adapun mereka mereka yakni Fudail bin Iyad sampai Imam Bashar al-Hafi, a'immatut tasawuf, yaitu imam ulama tasawuf, wa aqtafuhu dan kutub-kutubnya tasawuf, wa arkanuhu dan rukun-rukun tasawuf, wa qawaituhu dan jaga-jaga tasawuf, wa bunyanuhu dan bangunannya tasawuf, wa kutubut tasawuf, adapun kitab-kitab tasawuf masuhunatun itu dipenuhi bi aqwalihim dengan perkataan mereka, wa ahbarihim dan kabar-kabar mereka, yakni riwayat mereka, wa manaqibihim riwayat mereka, wa syama'il dan sifat-sifat mereka. Fala adri, maka tidak tahu saya ahwah apa mereka yang menyerang tasawuf, tetapi mereka melakukan seperti lakukan mereka dan berkata seperti perkataan mereka, bahkan mengutip perkataan ulama tasawuf. Jahlun itu bodoh, au tajahun atau pura-pura bodoh, wa umyum dan buta, au ta'ama atau pura-pura buta. Maka katanya, wa haula'i hum a'immatut tasawuf wa aqtabuhu wa arkanuhu wa qaiduhu wa bunyanuhu. Maka Imam Fudail bin Iyad, Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Hasan al-Basri, Imam Sahal at-Tastari, Imam al-Muhasibi, Imam Bashar al-Hafi itu semuanya adalah imam-imam ulama tasawuf dan tokoh-tokohnya ulama tasawuf. Wa kutubut tasawufi masunatun bi aqwalihim wa ahbarihim wa manaqihim wa syama'ilihim. Kitab-kitab tasawuf itu dipenuhi dengan perkataan mereka, tentang riwayat-riwayat mereka, tentang riwayat hidup mereka, dan juga sifat-sifat mereka. Yang menjadi pertanyaan, orang yang ngutip perkataan ulama sufi tapi menghina orang sufi itu, fala adri ahwa jahlun au tajahulun. Saya tidak tahu mereka itu satu sisi menyerang ulama tasawuf, tapi kenyataannya mereka melakukan seperti dilakukan ulama tasawuf dan berkata seperti perkataan ulama tasawuf, dan juga bahkan mengutip perkataan ulama tasawuf. Apakah mereka bodoh, tidak tahu bahwa mereka ulama tasawuf, atau mereka tidak tahu bahwa mereka yang diucapkan adalah perkataan-perkataan tasawuf, atau mereka memang pura-pura bodoh? Atau dia itu omyun au yata'ama, atau mereka itu buta atau pura-pura buta. Itu jadi ingin menyampaikan begini, tasawuf itu banyak tuduhan-tuduhan yang tidak baik, banyak tuduhan-tuduhan yang tidak objektif, dan tasawuf itu adalah merupakan suatu pemahaman dalam kehidupan ajaran Islam itu yang mengajak untuk manusia itu suci zahir dan batin, tapi kenyataannya mendapatkan kezaliman dari kelompok-kelompok tertentu. Maka dalam realitasnya hanya sedikit orang yang sikap objektif kepada tasawuf. Bahkan ada yang mereka itu dengan lancangnya menempatkan sifat tasawuf itu, tasawuf itu adalah merupakan sifat yang tercela, sehingga menggugurkan kesaksian dan menghilangkan keadilan dalam ilmu hadis. Maka sampai orang yang ahli hadis, kalau dia pengikut tasawuf, itu hadisnya enggak diterima.
Tapi yang sangat aneh, orang-orang yang kritik tasawuf itu ternyata mereka itu melakukan apa yang dilakukan oleh ulama tasawuf, dan mereka berkata seperti apa yang diucapkan oleh ulama tasawuf. Yang lebih menarik, ternyata mereka tuh senang mengutip perkataan-perkataan mereka. Misalnya mengutip perkataan Imam Fudail bin Iyad, Imam Junaid al-Baghdadi, Hasan al-Basri, Sal Atastari, Al-Muhasibi, dan Imam Bashar al-Hafi. Mereka itu adalah ulama tasawuf dan tokoh-tokoh ulama tasawuf. Buktinya dari mana? Karena kitab tasawuf itu sebagian besar dikutip atau mengutip perkataan mereka, riwayat mereka, dan juga riwayat hidup mereka, dan juga sifat-sifat mereka. Nah, orang yang ngeritik tapi kenyataannya masih mengikuti perilaku tasawuf, itu apa mereka itu memang bodoh, nggak tahu bahwa mereka itu ulama sufi dan perkataannya itu adalah ajaran tasawuf? Atau mereka pura-pura tidak tahu? Atau mereka itu buta sehingga nggak melihat kebenaran? Atau mereka pura-pura buta? Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.